3 orang, Bu. Atas nama siapa sama siapa? Untuk anggotanya ini ada Amara Cinta, ada Stevina sama saya. Hadir semua? Amara ada? Oke, siapa lagi satunya? Stevina. Siapa lagi? Stevina hadir. Stevina hadir? Hadir, Bu, hadir. Oke. Yuk silakan. Ya. Ini kalau saya full ini terlihat apa enggak? Udah. Terlihat, Ki? Ya, udah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin presentasi ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pertama dari sistem komunikasi nirkabel dengan penugasan yaitu implementasi kondisi real dari Piconet dan juga Scatternet. Mohon izin untuk Ibu Dr. Mike Yuliana, STMT, selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini, izin untuk memulai presentasi. Izinkan kami memperkenalkan diri, mungkin bisa perkenalan dulu kepada anggota yang pertama, yaitu Amara Cinta Handoko dengan NRP 222-464-0002. Kemudian ada Mbak Stevina Hendrayani dengan NRP 222-464-0014 dan juga saya Ahmad Nafi Budianto dengan NRP 222-464-0016. Sebelum memasuki pembahasan inti, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pendahuluan dari definisi Bluetooth, yaitu di mana Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi nirkabel yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz menggunakan frekuensi hopping split spectrum atau FHSS dan juga direct sequence split spectrum atau DSSS. Kemudian teknologi ini juga memungkinkan melakukan komunikasi data dan suara secara real time dengan jangkauan yang terbatas hingga 10 meter. Namun pada Bluetooth dengan level tertentu itu mampu mencapai 100 meter. Kenapa terbatas? Karena Bluetooth ini itu termasuk ke dalam kategori Wireless Personal Area Network atau WPAN. Kemudian untuk teknologi yang topologi yang digunakan pada Bluetooth itu ada dua jenis, yaitu topologi Piconet dan juga Scatternet yang melibatkan perangkat master dan juga slave untuk saling berkomunikasi. Kemudian untuk sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu terdapat 2 komponen jaringan, yaitu yang pertama dalam skala kecil itu ada jaringan Piconet, kemudian gabungan dari jaringan Piconet tersebut itu akan membentuk jaringan Scatternet, di mana jaringan Piconet itu sendiri merupakan jaringan paling kecil yang ada di dalam arsitektur Bluetooth, di mana pada jaringan Piconet itu terdapat sebuah device yaitu master dan juga slave, di mana dalam satu Piconet itu hanya ada 1 master dan juga maksimal yaitu 7 slave. Kemudian gabungan dari jaringan Piconet ini itu akan membentuk sebuah jaringan Scatternet, di mana pada contoh ini misalnya terdapat 2 jaringan Piconet, yaitu jaringan Piconet yang pertama dan juga jaringan Piconet yang kedua, di mana pada jaringan Piconet yang pertama itu terdapat master 1 dengan beberapa master, yaitu di sini ada 5, yaitu master slave, ada 5 slave, di mana slave 1, slave 2, slave 3, slave 4, dan juga slave X. Kemudian untuk jaringan Piconet yang kedua yaitu terdapat 1 perangkat master yaitu master 2, kemudian ada 4 slave yaitu slave A, slave B, slave C, dan juga slave D.
Kemudian kedua jaringan Piconet ini itu terhubung satu sama lain membentuk jaringan Scatternet melalui slave egg. Mengapa kedua jaringan Piconet ini tidak bisa terhubung melalui master to master, harus ada slave yang terhubung antara keduanya, yaitu karena master itu hanya dapat mengelola dari satu Piconet, tidak bisa menyambung ke Piconet yang lainnya. Kemudian slave itu bisa menjadi anggota dari beberapa Piconet. Jadi di kondisi ini slave X ini bisa menjadi anggota dari jaringan Piconet 1 ataupun bisa menjadi jaringan Piconet 2, sehingga slave egg ini menghubungkan antara master 1 pada jaringan Piconet 1 dan juga jaringan master 2 dari jaringan Piconet yang kedua. Oleh sebab itu, maka kedua Piconet ini bisa saling terhubung melalui slave X dan membentuk sebuah jaringan Scatternet. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan untuk Mbak Stevina. Baik, izin melanjutkan, yaitu definisi Piconet. Piconet sendiri adalah jaringan Bluetooth yang terdiri dari satu master dan satu atau lebih slave. Master sendiri yaitu perangkat yang mengendalikan jaringan Piconet, dan slave adalah perangkat yang hanya berkomunikasi melalui kontrol master. Jadi konsep Piconet sendiri diambil dari topologi jaringan star dengan sebuah master yang digambarkan sebagai node di tengah. Master menentukan pola hopping, sementara slave merespon master dan menyinkronkannya. Dan slave maksimal 7 perangkat karena keterbatasan alamat pada active member address AMEDDR yang hanya 3 bit. Nah, di sini topologi Piconet sendiri yaitu di tengah ada master dan dihubungkan oleh beberapa slave yang di sini digambarkan ada 7 slave. Lanjut Mas Nafi. Dan di sini adalah implementasi real dari Piconet, yaitu kelompok kami menggunakan smart home yang dimana di tengah ada smart home hub sebagai masternya yang menghubungkan smart AC sebagai slave, smart plug sebagai slave, smart home speaker sebagai slave, smart TV sebagai slave, smart humidifier sebagai slave, smart CCTV sebagai slave, dan smart lamp sebagai slave. Piconet sendiri adalah contoh nyata dari sistem komunikasi nirkabel berbasis Bluetooth dan yang menghubungkan perangkat dengan jarak dekat. Sistem ini memungkinkan perangkat untuk saling berhubungan tanpa perlu kabel fisik. Kesimpulannya, Piconet adalah implementasi yang dibutuhkan untuk jaringan kecil seperti smart home, di mana terhubung untuk menghubungkan Internet of Things dan mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Amara. Oke, baik, terima kasih. Izin untuk melanjutkan. Jadi berikut mengenai Scatternet. Scatternet sendiri memiliki pengertian yaitu jaringan yang terbentuk antara 2 ataupun lebih Piconet yang berada dalam jarak dekat. Untuk lebih mudahnya dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana terdapat satu Piconet dan terdapat Piconet yang lain. Nah, di sini terdapat satu perangkat yang tumpang tindih yaitu slave egg pada Piconet 1 dan juga Piconet 2. Ketika dua Piconet terbentuk bersama-sama, inilah yang disebut dengan Scatternet. Nah, di sini perangkat yang dapat bertindak sebagai slave dalam satu Piconet dan master di Piconet lainnya yang memungkinkan komunikasi antar Piconet. Scatternet ini dapat menghubungkan beberapa Piconet yang berlokasi sama melalui berbagai perangkat master atau slave yang sama. Perangkat ini sering disebut dengan bridging device, yaitu sebuah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara Piconet yang memungkinkan transfer data antar Piconet. Sebab itu, Scatternet memungkinkan lebih banyak perangkat untuk berkomunikasi secara efisien di berbagai Piconet yang terhubung, memperluas jangkauan dan juga kapasitas jaringan dari Bluetooth. Mungkin bisa di next.
Berikut merupakan implementasi dari ScaterNet. Kita juga ambil dari Smart Home, di mana pada sisi kiri merupakan Piconet Smart Appliances yang terdiri dari satu master, yaitu Smart Home Hub 1 dengan beberapa slave, diantaranya Smart Lamp, Smart Humidifier, Smart Home Speaker, dan juga Smart TV. Dan pada sisi kanan merupakan bagian dari Piconet Smart Security, jadi berisikan tentang CCTV dan satu Smart Home Hub 2, di mana pada Smart Home Hub 1 sebagai master dan juga Smart Home Hub 2 sebagai master terhubung pada smartphone yang bertindak sebagai slave X. Bisa di next. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan kepada Bu Nike. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi sudah presentasi ya. Nah, saya ingin tahu yang tadi, coba yang terakhir yang ScaterNet itu, implementasi ScaterNet. Ini Bu sudah saya tampilkan untuk implementasi. Yang ScaterNet ya. Ini kan smartphone ini kan jadi slave ya. Jadi slave dari smart hub-nya ya. Iya Bu. Ini implementasi realnya terjadi kapan ya? Contoh, kalau dalam sebuah rumah itu lah ukurannya, mungkin rumahnya orang kaya ini ya kali ya. Jadi kalau rumah biasa, berarti kan dia cukup Piconet aja nggak sih? Nah, sekarang kalau dia butuh smartphone sebagai slave, itu kan tujuannya kan supaya dia bisa nyambung antar Piconetnya gitu ya. Kalau misalnya smartphone itu kan posisinya dia kan kemana-mana ya, benar nggak sih? Nggak diem aja, benar ya? Nah, itu kira-kira efeknya apa ya misalnya? Menurut kalian kalau misalnya slave-nya ini menjauhi dari smart hub-nya itu tadi, kira-kira komunikasinya terputus atau apa yang bisa kita lakukan ya supaya dia tetap bisa terkoneksi dengan baik? Silakan. Iya, mungkin izin menjawab ya Bu ya. Jadi mengenai smartphone sebagai slave ini memang dari Bluetooth ini kan ada batasan untuk jaraknya ya Bu ya, maksimal bisa 10 meter. Jadi mungkin pada saat HP-nya mendekati pada misalnya pada Smart Home Hub yang pertama di Smart Appliance ya, mungkin misalnya di Smart Hub yang buat security-nya itu jaraknya lebih dari 10 meter sehingga koneksinya memungkinkan untuk terputus. Mungkin untuk mengatasi hal tersebut mungkin kita bisa tambahkan repeater ataupun access point untuk bisa tetap terkoneksi gitu. Iya, ya nggak apa-apa sih. Cuma maksud saya kalau slave di sini kan dia untuk menghubungkan antara dua ini ya. Itu ada ya ternyata yang pakai handphone gitu untuk slave-nya. Kenapa kok dia nggak pakai perangkat yang memang stay, yang tetap diem gitu loh ya, yang berfungsi sebagai slave-nya. Kalau ini kan handphone ya, handphone kan bergerak gitu loh maksudnya. Iya. Nggak apa-apa sih karena memang kan, tapi kan sudah apa ya, fleksibel karena dia kan nggak perlu kabel dan lain sebagainya ya. Kemudian ada bridge atau jembatan ya supaya bisa ngubungin antar Pico gitu ya. Ini contoh implementasi. Ini di smart home ya implementasinya ya. Iya Bu, untuk implementasinya di smart home kita bagi jadi dua, yang satu Piconet-nya itu untuk smart home appliance dan juga yang satunya khusus buat security. Jadi isinya CCTV semua. Oke. Sip. Oke, saya pikir cukup untuk kelompok ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya. Izin menutup presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 siapa?
Untuk kelompok 2 ini ada Mas Tori, kemudian ada juga Mas Hildan, sama satu lagi Nur Fauzia. Mungkin bisa presentasi. Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Oke, Bentar. Apakah sudah terlihat? Terlihat Mas, silakan. Baik. Lengkap ya timnya Mas? Ya, Bu, lengkap, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Syahputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Bluetooth arsitektur, lebih spesifiknya tentang Piconet dan Scatternet. Bersama rekan saya yaitu Muhammad Thorik Aziz dengan NRP 22246400015 dan Nur Fauzia NRP 22246400018. Selanjutnya untuk yang pertama ini silakan. Mengenai Piconet, itu mempunyai satu master atau primary node. Perangkat tersebut itu yang mengendalikan alur data antara perangkat-perangkat di jaringan. Piconet mempunyai maksimal 7 slave aktif dan 255 node yang diparkir atau biasa disebut secondary node. Perangkat tersebut berkomunikasi dengan master. Lalu Piconet memiliki struktur topologi bintang atau star topologi, di mana perangkat master berada di pusat dan slave terhubung di sekitarnya. Perangkat master dan slave dapat berada dalam beberapa state atau mode operasi. Yang pertama ada active state atau komunikasi aktif, sniff mode atau komunikasi periodik dengan daya rendah, hold mode, komunikasi ditunda. Untuk sementara, park mode, slave diparkir, tidak berkomunikasi tetapi shape dipanggil. Lalu inquiry state yaitu mencari perangkat lain, dan page state menghubungkan perangkat yang dikenal. Iya, tes. Suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu tentang implementasi Piconet. Untuk implementasi Piconet itu salah satu implementasi yang saya gunakan sebagai contoh ini adalah sebuah smart home hub, sama seperti dengan kelompok yang sebelumnya, di mana topologinya ada pada di sebelah kanan. Di sini saya menggunakan spesifik perangkat dari Bardi untuk mempermudah dalam membuat topologinya. Di dalam topologi Piconet di samping, master adalah perangkat yang bertindak sebagai pusat kendali, sementara slave adalah perangkat yang dikendalikan oleh master, di mana master sendiri ada di tengah, yaitu smart home hub yang bertindak sebagai master dikarenakan mengendalikan semua perangkat lain dan menjadi pusat komunikasi. Kemudian perangkat ini menerima input dari aplikasi atau pengguna dan mengirim perintah ke perangkat lain yang terhubung. Dan perangkat yang bertindak sebagai slave adalah semua perangkat pintar lainnya adalah slave, yaitu di sini saya berikan contoh ada lampu pintar, kemudian ada fish feeder, ada wall switch, dan juga air purifier. Next, Mas Hildan. Baik, selanjutnya untuk Scatternet. Scatternet ini merupakan kumpulan dari 2 atau lebih Piconet yang saling terhubung melalui bridge atau penghubung. Dalam Scatternet, sebuah perangkat dapat menjadi slave di satu Piconet dan master di Piconet lainnya, atau menjadi slave di 2 Piconet sekaligus. Memiliki topologi yang lebih kompleks karena banyak Piconet yang terhubung melalui perangkat bridge. Seperti gambar di bawah ini, dengan masing-masing dalam lingkaran besar itu merupakan satu Piconet dan terhubung menjadi satu dengan 3 buah Piconet itu menjadi sebuah yang disebut dengan Scatternet.
Implementasi untuk Scatternet sendiri pada teknologi Bluetooth ini, saya menggunakan contoh sharing untuk timeshare antar device gitu. Gambarnya seperti ini, antara laptop dan juga HP dengan terhubung dengan Bluetooth itu, dengan laptopnya itu sebagai master, kemudian HP-nya itu sebagai slave terhubung dengan Bluetooth. Di sisi lain, HP sendiri itu terhubung dengan headset Bluetooth dan HP-nya itu sebagai master juga dan headset Bluetooth-nya itu sebagai slave-nya, seperti itu. Dalam kasus ini, di mana dua aplikasi membutuhkan dua logical link yang berbeda dan bekerja pada waktu yang sama. Satu pihak melibatkan transmisi data antara laptop dan juga handphone, dan di sisi lain interaksi antara handphone dan juga headset itu mentransmisikan suara. Logical link yang digunakan dalam skema ini merupakan SIO link di mana telepon seluler atau handphone berperan sebagai master, sebagaimana yang saya katakan tadi, interaksi dengan headsetnya sebagai slave. Kemudian ACL link di mana ponsel berperan sebagai slave untuk master yang digunakan sebagai laptop. Jadi pada skema ini menggunakan dua Piconet yang terhubung dalam satu waktu. Dalam teknologi Bluetooth sendiri ada 3 metode untuk mentransmisikan data. Ada forward error correction atau FEC yang digunakan di header dengan menambahkan check bit dapat pula di payload, dan juga ARQ atau Automatic Repeat Request yang merupakan metode di mana payload akan ditransmisi ulang secara otomatis bila penerima tidak mengirim pemberitahuan. Pemberitahuan ini disertakan pada header paket kembalian. Yang kemudian yang terakhir ada CRC atau Cyclic Redundancy Check yang merupakan metode yang digunakan untuk memeriksa apakah isi payload benar. Sekian presentasi dari kelompok saya, mungkin ada tambahan dari Bu Mika. Oke, coba Mas tadi yang gambar blok diagramnya yang ada handphone, headset, sama apa tadi Mas? Sama ini Bu. Satu lagi, next. Ini? Ya ini. Baik Bu. Terakhir berarti. Loh, kok tadi harusnya ada tambahan lagi kok belum nggak masuk di sini ya? Udah lengkap ya? Sudah semua Bu. Oh iya. Siur saya berarti. Sabtu soalnya. Sorry. Ya oke. Ini kan berarti Masnya ini diasumsikan sebagai Scatternet ya? Iya. Kadang kalau nggak Scatternet sebenarnya kan ini bisa Pico ya? Iya Bu. Ya kadang kan perangkatnya cuma ini, dalam satu ini kan maksimal 7 gitu kan ya sebagai slave gitu ya. Nah ini itu kenapa kok dia harus ada 2 master ya? Kalau tadi ceritanya kan ada 2 master ya? Iya Bu. Kira-kira kenapa Mas? Karena interaksi yang antara laptop dengan handphone itu kayak sinkronisasi tanggal Bu, seperti dari share Bluetooth-nya itu untuk mensinkronkan tanggalnya itu Bu. Mensinkronkan apa? Tanggal antara ponsel dan juga laptop. Antara ponsel dengan laptop. Ini case khusus ya. Kalau cuma koneksi aja kan nggak perlu dua-duanya master, benar nggak sih? Tapi tujuan utama. Tadi saya yang putus-putus atau Masnya nih? Berarti dua-duanya itu master ya Bu? Saya ini bertanya. Halo, apakah suara saya? Iya, terdengar. Telepon selulernya master ya, telepon selulernya master untuk headset. Benar. Ya, terus ponsel itu slave untuk laptop. Apa sih? Sing jadi master di sini nih siapa sih? Telepon seluler ini master untuk headset dan ponsel. Berarti apakah ketika interaksi transmisi data iya. Berarti dia itu jadi master untuk headset, ya, sedangkan betul. Yang jadi master untuk handphonenya itu si laptopnya, benar nggak? Iya Bu. Oke. Ini karena ada case khusus ya, dia itu pakai paket switch sama circuit switch. Circuit switch dia untuk suaranya, paket switch untuk pengiriman datanya, benar nggak? Betul Bu, ya Bu.
Bisa ya. Oke, udah begitu saja Mas. Terima kasih ya Mas ya. Silakan ditutup. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Kelompok ketiga. Ya, Bu, kami dari kelompok 3 beranggotakan. Ini masih share screen sebentar. Oke. Sudah Sehat, Mbak. Baik, Bu. Baik, saya akan buka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan untuk materi wireless personal area network Bluetooth dengan implementasi Piconet dan Scatternet. Di sini kami dari kelompok 3, yaitu untuk anggotanya saya sendiri Firdawi Adita dengan NRP 2224640019, kemudian terdapat Berlina Putri Agustin dengan NRP 2224640023, dan Nabila Farah Rizkika Widodo dengan NRP 2224640032. Next. Di sini terdapat definisi Bluetooth, di mana Bluetooth sendiri adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain melalui jarak pendek, biasanya hingga sekitar 10 meter tanpa memerlukan kabel. Kemudian teknologi ini bekerja menggunakan gelombang radio pada frekuensi 2,4 GHz dan mendukung transfer data seperti file, audio, dan komunikasi suara. Bluetooth ini digunakan sebagai wireless personal area network atau WPAN. Dalam jaringan Bluetooth ada 2 jenis topologi yang melibatkan perangkat master. Perangkat master mau saya ulangi lagi. Jadi untuk topologi jaringan Bluetooth ini ada 2 jenis topologi yang melibatkan perangkat master dan slave, yaitu Piconet dan Scatternet. Next. Kemudian di sini terdapat
arsitektur Bluetooth di mana pada gambar tersebut terdapat 2 Piconet dan setiap Piconet tersebut terdiri dari satu perangkat master dan beberapa perangkat slave. Jadi untuk master ini adalah perangkat yang mengontrol komunikasi di dalam Piconet, dan untuk slave sendiri adalah perangkat yang terhubung dan dikontrol oleh master. Kemudian di sini juga terdapat jaringan scatternet di mana scatternet ini merupakan gabungan dari 2 Piconet tersebut. Dalam scatternet ini sebuah perangkat bisa bertindak sebagai slave di satu Piconet dan master di Piconet lainnya untuk menghubungkan 2 Piconet. Di sini juga Piconet 1 dan Piconet 2 dihubungkan oleh perangkat slave yang menjadi anggota kedua Piconet dan menciptakan jaringan Bluetooth yang lebih besar. Next. Kemudian di sini untuk contoh dari penggunaan Bluetooth yaitu terdapat headset dan earphone nirkabel, kemudian speaker nirkabel, kemudian terdapat transfer file antar perangkat dan mouse dan juga keyboard nirkabel. Selanjutnya, definisi Piconet. Piconet adalah jaringan ad hoc kecil yang dibentuk oleh beberapa perangkat Bluetooth yang terhubung secara nirkabel dalam satu kelompok. Dalam Piconet, satu perangkat berperan sebagai master, sementara yang lainnya berperan sebagai slave. Piconet dapat terdiri dari satu master hingga 7 perangkat slave aktif yang berkomunikasi secara bersamaan. Meskipun lebih banyak slave dapat dihubungkan dalam mode pasif. Master sendiri adalah perangkat yang mengontrol komunikasi dan sinkronisasi antara perangkat dalam Piconet seperti mengatur waktu dan frekuensi yang digunakan. Kemudian slave adalah perangkat yang mengikuti instruksi master dan berkomunikasi hanya ketika diizinkan oleh master. Di sebelah sini adalah gambar dari master dan slave. Selanjutnya contoh Piconet. Beberapa contoh Piconetnya itu termasuk ponsel dan komputer, laptop dan kamera digital berkemampuan Bluetooth, serta beberapa PDA yang terhubung satu sama lain. Piconet dapat menyertakan 2 hingga 8 perangkat. Satu perangkat berfungsi sebagai perangkat master, sedangkan sisa perangkat dalam jaringan adalah perangkat budak. Perangkat master bertindak sebagai hub, yang berarti perangkat budak harus berkomunikasi melalui perangkat master untuk berkomunikasi satu sama lain. Di sebagian besar Piconet, komputer berfungsi sebagai perangkat master. Selanjutnya, berikut ini adalah implementasi real dari Piconet. Kita ambil contoh dari Smart Office yang terdiri dari Smart Security Camera, Smart Thermostat untuk mengatur suhu, kemudian Smart Printer, Smart Blinds, Smart Door Lock, dan juga Smart Lighting. Selanjutnya, untuk definisi scatternet, scatternet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa Piconet yang terhubung bersama, di mana satu atau lebih perangkat Bluetooth dapat menjadi bagian dari 2 atau lebih Piconet secara bersamaan. Perangkat yang berperan dalam lebih dari satu Piconet disebut braid atau dual role device karena dapat berfungsi sebagai master di satu Piconet dan slave di Piconet lainnya, memungkinkan komunikasi antara Piconet. Kemudian untuk contoh scatternetnya, misalkan ada 3 perangkat Bluetooth A, B, dan C. Piconet 1 adalah master, B adalah slave. Piconet 2, C adalah master, B adalah slave. Perangkat B bertindak sebagai penghubung antara 2 Piconet membentuk scatternet. Di sini contoh Piconet 1 dan Piconet 2. Dalam situasi ini, B berfungsi sebagai braid atau jembatan antara kedua Piconet membentuk scatternet. Di sini untuk implementasi realnya, di sini untuk jaringan Piconet satunya itu seperti yang Piconet sebelumnya, Smart Office. Untuk jaringan Piconet 2-nya ini, di sini ada Smart Office yang berisi lampu
Smart Lighting. Nah, di sini terhubung sebagai Scatternet Smart Office. Sudah. Oke. Sekian untuk PPT kami. Oke. Ini ya bersama kayak tadi ya Mbak ya, yang jadi slave yang sebagai bridge ya, jembatan penghubungnya nih yang ini ya Mbak ya, yang smartphone ya Mbak ya. Iya benar Bu. Oh oke. Back. Di back Mbak. Oke, back lagi. Oke, stop. Itu aja Mbak. Itu tadi Mbak. Oh ini juga smart office Mbak ya. Iya Bu, sama. Oh sama ya. Ini digunakan untuk pintu ya Mbak ya. Iya. Mbak, cuma ini nggak ada keterangan kalau ini hub ya Mbak ya. Kalau yang di tengah itu loh Mbak. Oh iya Bu, kurang. Oh, bukan memang gitu nulisnya. Itu kan artinya dia hub ya, implementasi realnya gitu loh, smart hub gitu ya. Benar. Oke. Kemudian konsepnya ada berapa maksimal slave Mbak dalam satu Piconet Mbak? Untuk itu 7 Bu. Yang di sini gambarnya salah. Salah. Yang di sini salah. Yang ini harusnya berapa Mbak? Harusnya berapa? 7. Kenapa kok 7 Mbak? Tujuh ya Mbak ya? Iya. Alasannya ada di slide temenmu yang sebelumnya itu loh Mbak. 2⁻³ itu loh. Jadi maksimalnya dia memang 7. Oke, berarti ini pada intinya yang untuk komunikasi di Piconet ini rata-rata dia itu PC, laptop gitu ya, handphone yang dipakai ya kan aplikasinya. Kalau ini kalian setelah bikin slide ini untuk yang lainnya karena saya belum baca slide yang sudah dikirim, implementasinya kan rata-rata berarti bisa diimplementasikan di smart home, smart office. Ada nggak yang lainnya tuh pakai implementasinya ke use case yang lain? Misalnya bukan smart office atau smart home, yang lain mungkin ada. Mungkin kalau Bluetooth ini karena rata-rata dia mungkin dipakai karena tidak terlalu jauh ya. Jadi rata-rata dipakainya di smart home gitu ya Mbak ya? Atau smart office gitu. Iya Bu, kita ambil dari contoh yang smart home. Ya. Oke. Terima kasih Mbak ya. Oke, baik, sudah cukup. Ini berarti total sudah 3 kelompok ya, sudah mempresentasikan semua. Terakhir kelompok ketiga tadi, terima kasih ya. Berarti ini kita ketemu lagi nanti minggu depan ya, di hari yang sama ya, setelah kuliahnya Pak Widi. Demikian pertemuan kita di pagi ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengingatkan untuk absensinya. Udah absen lah saya. Coba dicek. Udah kan? Udah belum? Oh ya, sudah. Ya, makasih. Yuk, izin live.